Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PGSD Universitas Nusa Putra yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan menyampaikan konsep dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia kita bagi menjadi dua bagian, yaitu tentang bahasa dan tentang sastra. Dalam pikiran saudara tentunya sudah memiliki pemahaman tentang definisi atau batasan bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan bahasa menurut Goris Kerap, yaitu alat komunikasi anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sementara bahasa menurut Felicia, yaitu alat komunikasi baik lisan maupun tulis. Sementara bahasa menurut Wijono, sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan yang disebut dengan sastra, yaitu bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab, bukan bahasa sehari-hari. Itu pengertian sastra di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Sementara sastra menurut Yuwono adalah pengetahuan atau pelajaran, tulisan yang baik atau tulisan yang indah. Sementara menurut Welek dan Warren, yaitu mahakarya atau disebut juga dalam istilah asingnya great books. Sementara menurut Luxembourg adalah luapan emosi yang spontan. Itulah batasan-batasan berkaitan dengan sastra. Indikasi bahasa dan sastra. Bahasa dikategorikan atau diklasifikasikan, yaitu bahasa lisan atau ujaran atau tuturan, kemudian bahasa tulis atau bahasa tulisan, kemudian sastra. Sastra memiliki 3 kategori, yaitu puisi, prosa fiksi yang di dalamnya meliputi dongeng, hikayat, roman, novel, dan cerita pendek. Kemudian drama. Itulah klasifikasi bahasa dan sastra. Kita melihat atau merunut tentang sejarah bahasa Indonesia, ada berbagai peristiwa dalam perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1901 disusun ejaan pertama, yaitu ejaan Pan-Ophusian. Kemudian tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Kemudian tahun 1928 yaitu ikrar bersama tentang kesepakatan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang disebut di dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama yang dilaksanakan di kota Solo. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1947 ejaan kedua dibuat menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan berikutnya yaitu ejaan Suwandi atau disebut juga ejaan Republik. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1972 ada yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau sering disingkat EYD. Nah, ini diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi mulai 31 Agustus 1972. Selanjutnya
dalam Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 menghasilkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian Tata Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Riau dijadikan lingua franca. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo di Palembang 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi di Jambi 688 Masehi. Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah 832 Masehi. Prasasti Bogor 942 Masehi. Prasasti Telaga Batu di Palembang yaitu abad ke-7 Masehi. Prasasti Palas Pasemah di Lampung Selatan abad ke-7 Masehi. Prasasti Sojomerto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yaitu abad ke-7 Masehi. Ada beberapa fungsi tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara pada Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta, antara lain merumuskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian yang terakhir adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Itulah penjelasan materi sesi pertama. Untuk itu, dipersilakan para mahasiswa PGSD untuk mempelajari materi berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.